Dewa Putra belum saya dengar suaranya. Kamu belum sarapan ya? Oh iya, jam segini. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Iya. Kali ini kita akan melakukan sesi diskusi, tapi sebelumnya kita akan mengucapkan salam Pangenjali Umat, lalu dilanjutkan dengan doa Saraswati. Pangenjali umatnya dipimpin oleh Desta. Silakan Desta. Pangenjali umat. Om Swastiastu. Tetap pejamkan matanya. Kita akan lanjutkan dengan doa Saraswati. Om Saraswati Namastubhyam. Warade Karmarupini. Sidi Rastu Karaksami. Sidi Bawantu Sadam. Om Saraswati Yanama Swaha. Ya, silakan dibuka matanya. Oke. Baiklah, kali ini kita bertemu lagi dalam materi yang membahas tentang budaya hidup sehat menurut Kitab Suci Weda. Baiklah. Ya, sebelum kita lanjutkan, tadi kita sudah mengaturkan Pangenjali Umat serta doa bersama. Sekarang Ibu ulangi lagi Pangenjali Umat. Om Swastiastu. Om Awidinamastu. Ada beberapa hal yang harus Ibu sampaikan dalam materi ini. Di antaranya itu adalah kompetensi dasar. Ada 2 kompetensi dasar yang harus kita capai dalam materi ini. Yang pertama itu adalah memahami budaya hidup sehat dalam sudut pandang Weda. Yang kedua, menyajikan budaya hidup sehat dari sudut pandang Kitab Weda. Nah, dari 2 KD tadi kita mempunyai tujuan pembelajaran. Dalam materi ini, tujuan pembelajarannya siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian budaya hidup sehat menurut Kitab Suci Weda. Kedua, siswa diharapkan mampu menyebutkan budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan contoh perilaku budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk teknik penilaian di materi ini ada 3 jenis penilaian yang akan kita ambil. Yang pertama, penilaian sikap. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Nah, tadi kita sudah mengucapkan doa bersama-sama, doa Saraswati ya, yang sudah kita ucapkan bersama-sama. Kemudian ini juga ada absen yang sudah masuk dalam Google Classroom Ibu sudah
sebelum membentuk kelompok Ibu sudah menyebar absen sebelum memberikan materi ini. Jadi kalian tolong cek GCR-nya. Jadi yang belum absen silahkan absen dulu sebelum sesi diskusi kita mulai. Nah, ini adalah 10 pertanyaan yang berkaitan tentang materi kita hari ini. Yang pertama, jam berapakah kamu bangun pagi? Yang kedua, apakah kamu selalu membersihkan tempat tidurmu setiap bangun pagi? Yang ketiga, berapa kali kamu mandi dalam sehari? Yang keempat, berapa kali kamu mencuci rambut dalam seminggu? Berikan alasannya. Yang kelima, mengapa kamu minum air putih? Dan berapa gelas kamu sudah minum air putih dalam satu hari? Yang keenam, apakah kamu rajin bersembahyang? Berapa kali? Pukul berapa? Gitu ya. Nomor 7, apakah kamu pernah mengerjakan pekerjaan rumah? Kalau pernah, apa contohnya? Nomor 8, apakah makananmu sudah tergolong 4 sehat 5 sempurna yang kamu konsumsi setiap hari? Kemudian yang ke-9, apakah kamu pernah menderita penyakit? Dan apa penyebabnya? Nomor 10, sudahkah kamu menjaga kebersihan diri dari lingkungan? Coba diberi contohnya. Nah, pertanyaan ini kalian jawab, kalian tulis, nanti akan kita diskusikan hal-hal apa saja yang sudah kalian lakukan dari ke-10 pertanyaan itu ya. Nah, kegiatan kita pada kali ini, pada materi ini menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran yang disebut dengan discovery learning. Makanya nanti kalian diarahkan untuk membentuk kelompok. Jadi nanti diskusinya per kelompok ya. Nah, link video yang sudah Ibu kirim tadi itu memuat tentang semua beberapa contoh budaya hidup sehat. Jadi kalian sudah menyimak ya. Nah, ini salah satu sloka yang memuat tentang budaya hidup sehat yang termuat dalam kitab Manawa Dharma Sastra yang kelima pada sloka 145 yang artinya sekalipun ia mungkin sudah suci, sebaiknya upayakan selalu minum air putih ketika bangun tidur, membuang segala kotoran, contohnya misalnya bersin, meludah dan makan. Demikian pula jika akan belajar Weda. Itu diterjemahkan oleh Sudarta dan Puja tahun 2002, halaman 320. Nah, pada kitab Ayurveda, budaya hidup sehat diartikan bahwa yang disebut sehat itu adalah harmonisasi tubuh, pikiran, dan jiwa seseorang dalam hidupnya. Pengobatan secara holistik yang artinya menyeluruh, mencakup jiwa atau kehidupan emosional dan spiritual dalam pengobatan. Jadi kitab Ayurveda itu adalah kitab yang mempelajari tentang ilmu pengobatan dan kesehatan dalam Weda. Satu-satunya kitab dalam Weda ya. Nah, kemudian pada kitab Bhagavad Gita itu ada beberapa langkah yang dijelaskan untuk membudayakan hidup sehat atau mengatur pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu disebut dengan ahara, yang artinya menjaga makanan. Yang kedua itu wihara, menjaga perilaku. Yang ketiga, minum minuman alami secara teratur. Kalau di kita biasanya disebut dengan jamu. Itu disebut dengan ausada. Jadi dalam Bhagavad Gita, ketika kita mampu menjaga ketiga hal ini, menjaga makan, menjaga perilaku, atau menjaga perilaku sama dengan mengatur waktu dan meminum minuman secara alami, mengurangi obat-obatan medis, maka kesehatan jasmani dan rohani tentu bisa kita capai.
Nah, setelah ini kita akan diskusi. Nah, jadi selain soal yang ke-10 tadi, ada 3 bahan diskusi yang akan kita bahas nanti pada diskusi kelompok. Yang pertama, apakah pengertian budaya hidup sehat sesuai kitab Suci Weda? Yang kedua, jelaskan manfaat budaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, sebutkan contoh perilaku budaya hidup sehat yang sudah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah? PowerPoint ini sudah Ibu share di GCR dan grup WA, jadi bisa kalian lihat di sana lebih jelasnya pertanyaannya. Silakan dikerjakan dulu. Kita bertemu di video conference 10 menit lagi. Sudah? Kesimpulannya akan nanti Ibu bahas setelah kita melakukan video conference. Oke? Ya. Jadi Ibu tutup dulu pemberian materi hari ini. Kita berlanjut ke sesi diskusi di video conference, sesi diskusi kelompok. Terima kasih, sampai jumpa di video conference. Mulai presentasi pertamanya. Nah, ini pertanyaan yang kemarin menjadi pertanyaan awal kita. Mulai dari nomor 1 sampai nomor 10. Silakan Desta dimulai. Jam berapa Anda bangun pagi? Saya bangun pagi jam 6.30. Yang kedua, apakah kamu selalu membersihkan tempat tidur? Saya membersihkan tempat tidur dan pagi. Waktu kamu mandi dalam sehari dan pukul berapa? Saya mandi 2 kali sehari, pukul 9.30 dan 18. Oke, dilanjutkan dengan Gede Dana. Silakan. Berarti sekarang pertanyaan yang ke berapa? Ya. Ayo silakan Dana, nomor 4. Suaranya lebih keras. Berapa kali kamu mencuci rambutmu dalam seminggu? Mengapa? 2 kali dalam seminggu supaya rambut tidak kusut dan bau. Kelima, apakah kamu minum air putih? Berapa gelas dalam sehari? Ya, palingan cuma sekitar 5-6 gelas. Keenam, apakah kamu rajin bersembahyang? Berapa kali dalam sehari? Pukul berapa? Bisa dibilang rajin, palingan sembahyangnya 1 kali, pukul 7 malam 1 kali. Oke, stop. Dilanjutkan dengan Nia, perlihatkan wajahmu Nia. Iya. Ayo Nia, bisa dimulai. Jadi sekarang pertanyaan nomor 7. Nomor 7 Nia. Apakah kamu pernah mengerjakan pekerjaan rumah? Berikan contohnya. Nah, dan sering sekali. Misalnya seperti menyapu rumah, mencuci piring, dan membersihkan. Ya, nomor 8. Apakah makananmu Sudah termasuk 4 sehat 5 sempurna. tidak semuanya karena hanya saja. Oke, lanjut Dewa Putra sekarang. Dewa Putra pertanyaan nomor 9. Apakah kamu Apakah kamu pernah menderita penyakit apa dan apa sebabnya? Pernah. Saya batuk dan kadang tenggorokan karena sering makan pedas dan jarang minum air. Iya, nomor 10. Sudah kamu menjaga kebersihan dari diri dan lingkungan. Beri contoh. Sudah. Saya sering mencuci dagangan, cuci dan menyapu halaman. Oke. Menyebutkan hal-hal yang sudah kalian lakukan di rumah
berkaitan dengan 10 pertanyaan tadi. Pertanyaan Ibu sekarang, dari 10 pertanyaan tadi itu adalah pertanyaan yang membuat kalian bisa mengingat kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan di rumah. Sekarang kalian memilih, sudahkah kalian termasuk melaksanakan budaya hidup sehat di rumah? Sudah berapa persen? Berapa persen? Iya, jadi kita sebagai umat Hindu tidak kitab suci kita Weda sendiri menyarankan kita untuk melakukan budaya hidup sehat untuk keseimbangan kesehatan jasmani dan rohani, seperti PowerPoint yang sudah materi dan PowerPoint yang sudah Ibu sampaikan. Di situ sudah ada bagaimana tertuangnya dalam Bhagavad Gita, dalam Ayurveda, dalam Manama Dharma Sastra. Di situ dijelaskan bahwa betapa pentingnya kita menjaga keseimbangan tubuh untuk mendapatkan kesehatan jasmani dan rohani, mulai dari menjaga makan, mengatur perilaku, waktunya istirahat, waktunya olahraga, waktunya makan, silakan makan. Terus mulai dari mengkonsumsi minuman-minuman herbal. Kalian sudah baca PowerPoint-nya, materi yang Ibu sampaikan tadi? Sudah? Nah, di situ sekarang kita akan ke sesi diskusi yang berikutnya. 3 bahan diskusi. Sudah? Nah, kalian sudah kerjakan itu? Sudah. Nah, jadi Ibu anggap kalian sudah membaca PowerPoint. Jadi di situ sudah dijelaskan penjelasan pertama sudah ada, penjelasan kedua sudah ada. Sekarang kalian hanya menyimpulkannya saja. Kalian mempresentasikannya saja, ya. Oke. Jadi tadi Dewa Putra hanya menyebutkan contoh perilaku budaya hidup sehat yang dilakukan di lingkungan. Sekarang Nia, coba Nia. Sekarang Nia coba sebutkan contoh perilaku budaya hidup sehat untuk diri sendiri. Mulai dari diri sendiri. Rajin meminum air putih dengan teratur, memakan makanan yang sehat, rajin membersihkan diri, olahraga, menyapu halaman rumah. Oke. Desta, apa itu contoh makanan sehat yang seperti dikatakan Nia tadi? Sayur, daging, susu, buah-buahan. Yang mengandung vitamin dan bergizi. Tidak semua daging, tidak semua sayuran, ya. Nah, sekarang Gede Dana. Bisa kamu menyimpulkan dari ketiga pertanyaan itu? Jelaskan budaya hidup sehat menurut Weda. Menurut kamu apa itu budaya hidup sehat yang dituliskan oleh kitab suci kita? Budaya hidup sehat dalam pengetahuan tentang hidup merupakan sistem pengobatan holistik. Nah, betul, bagus sekali. Itu yang dikatakan oleh Desta itu termuat dalam kitab Ayurveda, ya. Jadi termuat dalam kitab Ayurveda yang satu-satunya kitab kesehatan, yang memuat tentang ajaran kesehatan, ajaran pengobatan di dalam kitab suci Weda, ya.
Di sesi kesimpulan. Tadi kalian semua sudah menyimpulkan bersama-sama apa itu budaya hidup sehat. Budaya hidup sehat menurut kitab suci Weda. Ada yang ditanyakan? Sebelum kita akhiri diskusi kelompok ini, ada yang ditanyakan? Nggak ada, biar cepat selesai ya. Nggak usah bertanya gitu ya. Oke, jadi kalau tidak ada bertanya, Ibu akan kirimkan tugas-tugas di GCR untuk pertemuan berikutnya. Di situ seperti tugas yang sebelumnya sudah pernah kita buat, sekarang Ibu perdalam lagi, lebih mengkhusus ke budaya hidup sehat menurut kitab Weda. Itu seperti kegiatan sehari-hari yang dulu sudah pernah Ibu buatkan tabel. Ibu akan kirim kembali. Yang dulu kita hanya mencatat kegiatan selama 1 minggu ya. Sekarang juga sama, tapi kamu lebih harus mengkaitkan dengan budaya hidup sehat yang menurut kitab suci Weda. Ya. Ya, jadi karena tidak ada yang bertanya, Ibu akhiri sesi diskusi ini dengan menutup dengan Paramasanti. Silakan Dewa Putra dipimpin Paramasanti. Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih atas waktunya. Dah.